Baik, selamat malam. Perkenalkan, saya Muhammad Rafi Satrio. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi Simulink di MATLAB untuk TV analog, khususnya bagian audionya. Jadi yang pertama, ini udah saya buat blognya sebelumnya. Itu ada di MATLAB yang saya gunakan itu MATLAB 2023A ya, trial use. Yang pertama di sini ada blok audio device. Audio device ini tuh bisa ditemukan di library browser ya, di library browser. Nah, kalau misalkan menggunakan yang web itu di sini nggak ada audio device reader itu dari web itu nggak ada. Mungkin karena terkendala apa ya, terkendala arsitektur aplikasinya ya. Kalau misalkan di desktop itu ada. Karena ini tuh bisa kita pilih audio toolbox ini. Blok audio toolbox ini tuh bisa kita pilih untuk diinstal atau tidak ketika kita menginstal MATLAB. Nah, audio device reader ini tuh apa? Jadi audio device reader itu adalah blok yang bisa menangkap suara dari laptopnya. Tentunya ini melalui sound card laptopnya ya. Jadi seperti apa ya? Seperti blok mikrofon seperti itu mudahnya. Nah, di audio device ini itu kita bisa setting beberapa hal ya, khususnya untuk masalah outputnya. Nah, ini kalau misalkan by default itu sampel per frame-nya itu ada di 1024 ya. Ini seperti jumlah bit ya. Kalau tidak salah tuh berarti 1024 itu ya bit sekian gitu ya. Dua pangkat sekian gitu. Nah, agar tidak ngehang atau tidak di generate-nya tidak terlalu lama, ini sampel frame rate ini saya rubah menjadi 128 atau eh, ya dua pangkat sekiannya lah ya. Dua pangkat sekian bit gitu ya. Nah, ini saya rubah jadi seperti ini. Lalu selanjutnya ini terhubung ke dua blok. Jadi audio device itu terhubung ke dua blok. Yang pertama itu scope input, di mana scope input ini tuh akan menggambarkan, akan merepresentasikan eh, grafik sinyal digital yang ditangkap oleh blok audio device ini. Jadi audio device ini kan menangkap suara nih. Nah, suara itu kan berbentuk sinyal analog, ditangkap. Nah, diinterpretasikan, digambarkan melalui grafik scope input ini. Selain terhubung ke scope input, terhubung juga ke gain di sini. Itu blok gain. Nah, di blok gain ini saya set nilainya 5 ya. Ini saya set nilainya 5. Nah, blok gain ini itu berfungsi sebagai sebagai nilai indeks modulasi. Seperti itu, di mana dalam simulasi TV analog audio ini tuh kita menggunakan modulasi FM ya, atau modulasi frekuensi. Nah, indeks modulasi ini akan terhubung lagi ke scope input termodulasi dan ke block adder. Block adder ini tuh berfungsi untuk eh, seperti ini kan audio device sampai indeks modulasi itu kan ini kan sinyal informasi ya. Nah, ini tuh sinyal carrier. Carrier frekuensi itu sinyal carrier. Nah, ini tuh nilainya bisa kita rubah-rubah sesuai teori yang pernah diberikan oleh Pak Reza yang sudah kita pelajari tentang modulasi frekuensi. Ini akan saya tunjukkan lebih lanjut. Di sini saya bikin nilainya satu aja dulu ya, satu aja. Nah, lalu masuk ke block header. Di block header itu seperti di apa ya, di combine gitu ya, di combine. Nah, selanjutnya masuk ke blok integrator. Di blok integrator ini tuh berfungsi untuk sinkronisasi. Selanjutnya ke multiplayer. Selanjutnya ke blok fungsi trigonometri yang akhirnya masuk ke blok scope output. Nah, di dalam blok scope output ini tuh akan digambarkan sinyal informasi itu digabung dengan sinyal carrier. Nah, nantinya itu akan digambarkan di scope output ini. Nah, di mana nanti sinyal keluaran dari fungsi trigonometri atau sinyal keluaran scope output ini tuh sinyal yang digambarkan scope output ini itu yang nantinya akan disatukan dengan sinyal video atau sinyal gambar. Itu yang akhirnya nanti kedua sinyal tersebut akan membentuk sebuah akan membentuk sebuah gambar dan suara atau seperti yang kita lihat di televisi gitu. Seperti itu.
Nah, ini langsung saya coba simulasikan. Yang perlu diperhatikan adalah stop time di sini dan carrier frekuensi di sini. Karena nanti kita akan lihat perbedaannya ya. Yang pertama, kita akan coba lihat dari yang tidak terlihat dulu aja. Yang terlihat dulu aja, Link. Nah, ini kita coba ya, kita run. Ini kita run. Yes, MATLAB ini memang agak berat ya. Nah, ini ada proses kan tadi. Nah, proses tadi itu menangkap suara saya saat ini sebenarnya. Kita lihat, kita bisa lihat di scope input ini. Nah, ini suara saya. Nah, saya coba ulangi lagi, tapi saya akan coba buka scope inputnya itu ketika saya run ya. Jadi sebenarnya itu terlihatnya seperti ini. Masih loading ya. Ternyata ini scope inputnya nggak keluar, bentar ya. Ini saya coba rubah stop time-nya dulu jadi 10 gitu ya. Jadi stop time itu waktu observasi. Nanti di sini bisa terlihat. Nah, ini tuh dia, nah, tes 1 2 3. Nah, seperti itu. Jadi gelombang-gelombang ini tuh gelombang suara saya saat ini yang ditangkap oleh blok audio device ini. Seperti itu. Hardware-nya jelas ya dari laptop ya, soundcard laptop ya. Nah, ini kalau saya diam. Nah, ya seperti itu. Nah, itu kalau waktu cupliknya atau waktu observasinya itu 10 detik. Nah, sinyal itu tuh masuk indeks modulasi dan seterusnya. Nah, yang nanti tuh outputnya akan seperti ini. Nah, outputnya itu akan seperti ini. Akan bentuknya itu mendekati bentuk sinyal carrier-nya. Seperti itu. Nah, ini kita coba ya. Kita coba carrier frekuensinya kita tambahkan. Contoh misalkan jadi 10 misalkan. Seharusnya sesuai teori itu di dalam output ini tuh akan semakin banyak gelombangnya karena frekuensinya kan semakin besar. Kita coba running ulang. Ini stop time-nya 10 detik ya. Ya, dia masih loading. Ya. Nah, tadi saya nggak bersuara ya. Coba kita lihat dulu di ininya, suaranya ada yang terekam nggak nih? Ada ya, tapi di awal dan tidak terlalu besar. Oke, nah kita lihat outputnya. Nah, dia akan semakin banyak gelombangnya. Tadi kan dalam waktu 10 detik kita lihat ada beberapa gelombang saja ya. Kalau ini kan, ini kalau dihitung nih mungkin ada seharusnya ya. Satu, satu, dua, tiga, empat, lima, tujuh, delapan, sembilan. Nah, ini dalam 1 detik itu harusnya jadi ada 10 gelombang. Karena kan tadi frekuensinya awalnya satu tuh, awalnya satu, kita rubah jadi 10 ya. Nah, percobaan terakhir kita coba kalau frekuensi carriernya kita jadi 100, seharusnya akan semakin rapat lagi outputnya. Ya, jadi sangat rapat sekali ya. Ya, seperti itu. Itulah pengaruh dari frekuensi
eh, sinyal carriernya. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Berikut adalah sekilas dari simulasi audio TV analog. Sekian, terima kasih, selamat malam.